Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Oke, setelah kita liburan hampir lebih dari 10 hari ya, jadi kita mau refresh dulu ya. Apa yang sedang terjadi di market selama liburannya kita, libur panjang, libur lebaran ini ya. Tapi sebelumnya, izinkan kami dari Minds Trading Institute untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakannya. Kita akan mengupdate sedikit marketnya, tetapi kita mungkin tidak akan terlalu detail karena fokus kita hari ini adalah di watchlist sahamnya ya, watchlist saham-saham yang bisa kita perhatikan di hari Senin mendatang. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan kepada teman-teman, kita ada kelas itu 2 hari, kelas 2 hari, kelas singkat ya, itu dari tanggal 14 dan 15, itu berarti Sabtu dan Minggu depan. Berarti dalam minggu ini adalah minggu terakhir untuk teman-teman bisa mendaftar. Jadi dalam 2 hari ini kita akan belajar mengenai price actions, metode-metode yang sering kita gunakan selama teman-teman mengikuti channel ini ya. Jadi kalau teman-teman daftar berdua harganya ada sekitar 3 juta dan daftar sendiri harganya 2 juta. Jadi ya teman-teman bisa saling janjian lah ya kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan harga diskonnya untuk daftar berdua. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang dari kelas price actions akan mendapatkan harga spesial juga untuk mengikuti coaching kelas kita yang selama 2 bulan itu. Keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Yuli, admin ya, di nomor telepon yang tertera di sini ya. Oke. Ya, sedikit update dulu ya. Update untuk market selama kita liburan, ada beberapa isu yang sudah terjadi ya, yang seperti pertama adalah kenaikan suku bunga. Ini sudah kita antisipasi sebanyak 50 basis point yang mengakibatkan adanya penguatan US dollar, inflasi yang tetap semakin tidak terkendali di US sana ya. Dan karena ada penguatan US dollar berarti ada pelemahan pada rupiah. Yang keempat ya, ini yang sedikit agak menarik, teman-teman bisa lihat nanti chartnya, yaitu mulai meningkatnya permintaan pada emas. Detailnya kita akan bahas ini di hari Senin mendatang ya. Dari Senin besok kita mau tunggu dulu ya bagaimana reaksi market kita, indeks harga saham gabungan terutama apakah akan gap down untuk mengikuti pergerakan dari Dow Jones, S&P 500 ya, semua itu ada di New York Stock Exchange ya. Kita mau lihat itu dulu. Nah, habis itu ada isu yang kedua, itu adalah konflik Rusia Ukraina. Itu masih sama, yaitu berupa peralihan kekuasaan sementara ya, karena Putin lagi sakit. Kalau tidak salah dia kena kanker tiroid, jadi kemarin harus operasi. Ini beritanya harusnya udah cukup terkonfirmasi ya. Kemudian yang kedua, ada usaha lagi dari Uni Eropa untuk ngeban minyak dan gas dari Rusia secara total. Jadi di Uni Eropa ini mencoba untuk menghilangkan ketergantungan minyak dan gas ini dari Rusia secara total. Jadi 100% dia tidak mau mengimpor dari Rusia kembali ya. Nah, tetapi sanksi ini belum bisa dilakukan karena ada penolakan dari Hungaria dan Slovakia. Ya, ini kedua negara ini memang ketergantungan pada minyak dan gas ini terlalu tinggi. Jadi mereka belum siap untuk melakukan switching ya ke pemasok yang lain ya. Seperti yang mungkin yang sempat kita sering bicarakan itu adalah tempat penyimpanan gas dan minyak itu mereka nggak punya. Selama ini kan mereka tergantung pada pipa ya. Jadi mungkin mereka berpikir juga ya tidak akan terjadi seperti hari ini gitu ya. Jadi ya persiapan mereka yang mungkin kurang ya, antisipasi mereka kurang sehingga tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jadi ban 100% ini belum tentu bisa dilakukan ya. Nah, karena adanya isu ban ini, maka terjadi lonjakan pada harga minyak dan gas untuk sesaat. Tetapi kalau teman-teman lihat ke chartnya harga minyak, teman-teman akan mendapatkan bahwa teknikal harga minyak itu memang sudah breakout dari trendline. Jadi ya kita tinggal lihat ya apakah dia akan terus melaju atau tidak ya, apakah nanti ada antisipasi yang lain atau tidak. Nih apalagi sanksi ini kan belum bisa diterapkan secara penuh nih, belum bisa diterapkan secara 100%. Ya, nah ini mungkin juga teman-teman juga bisa perhatikan, yaitu konflik yang terjadi karena Rusia Ukraina ini melibatkan Inggris. Ya, Inggris sekarang udah cukup agresif dalam hal mendukung Ukraina. Ya, jadi teman-teman juga bisa memperhatikan itu. Ya, kita jaga-jaga aja jangan sampai black swans-nya itu malah nongol di daerah sini ya. Detail untuk ini semua kita akan bahas ini
di hari Senin mendatang ya. Dari hari Senin kayak teman-teman bisa lihat ya bagaimana market pricingnya terhadap the Fed ya. Terus habis itu ada hubungan dengan komoditi dengan US dollar ya. Jadi kalau US dollar meningkat, harusnya komoditinya ini turun ya harganya. Jadi ini sekarang ada anomali di situ ya. Kita akan bahas ini di hari Senin mendatang. Jadi data-data ini sudah saya coba kumpulkan ya, kita tinggal bahas ini di hari Senin mendatang ya. Jadi hari ini kita akan fokus dulu di watchlist. Jadi watchlist saham-saham apa yang bisa kita perhatikan untuk Senin mendatang. Sebelumnya kita masuk ke dalam indeks harga saham gabungan dulu. Di indeks harga saham gabungan kita memang masih belum melihat adanya pergerakan yang membuat indeks harga saham gabungan akan berubah arah. Memang kecenderungan yang ada adalah koreksi. Apalagi kalau kita lihat dari Dow Jones kemarin sudah koreksi, terus habis itu S&P 500 ya itu juga sudah koreksi, dan kecenderungan yang ada adalah dalam posisi yang kemungkinan besar akan break. Ya, kemungkinan besar akan break. Jadi kita tinggal melihat aja di posisi 4123 ini ya, 4100 ini kalau dia break berarti S&P 500 itu akan cenderung break. Karena kalau S&P 500 sebenarnya cukup gampang ya untuk dilihat apakah dia punya potensi untuk breakdown atau tidak. Nah, kita lihat dari indeks FIX ini ya, fix ini ya, teman-teman bisa lihat ya, indeksnya untuk daily-nya ini cenderung memang udah ada kecenderungan untuk bullish ya. Kita bisa lihat di sini lebih dominasi merah, tetapi pergerakan yang di sebelah sini itu sudah cenderung dominasi hijau ya, dan pergerakan hijaunya candle-candle juga cukup besar-besar. Walaupun memang ada penolakan untuk naik. Jadi ini seperti kayak ditahan-tahan gitu ya. Nah, tetapi kalau lihat dari teknikalnya ini ada kecenderungan akan terus bullish ya. Nah, kalau fixnya bullish atau fixnya itu adalah hijau ya, maka S&P 500-nya itu akan cenderung bearish ya. Nah, kalau lihat dari pergerakan yang disingkat ini aja, ini memang sudah terjadi struktur pasarnya itu cenderung tertekan ya. Jadi udah ada tekanan pada Dow Jones, New York Stock Exchange ya. Kenapa? Karena ada peningkatan pada suku bunga, itu kan udah biasa ya. Kalau suku bunga naik memang itu akan diikuti oleh penurunan di pasar modal ya. Nah, itu apakah nanti akan pengaruh ke indeks harga saham gabungan, ini yang sedang kita mau nantikan di hari Senin. Jadi kenapa kita akan membahas jauh lebih lengkap market update-nya di hari Senin, karena kita mau menunggu bagaimana reaksi indeks harga saham gabungan menyikapi pergerakan-pergerakan di Dow Jones ya, di New York Stock Exchange, di Eropa maupun yang di Asia, karena kita liburnya cukup panjang, hampir 10 hari lebih kan. Nah, terus habis itu beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan ya, mungkin teman-teman juga agak waspada sedikit ya di hari Senin ini. Kita mungkin akan ngambil posisi menjelang sore ya, menjelang penutupan. Ya, begitu teman-teman bisa mengkonfirmasi bagaimana pergerakan dari indeks, bagaimana pergerakan dari teknikal saham-saham ini, nah teman-teman baru mengambil posisinya. Memang selalu ya, kita menitik beratkan harga menjelang penutupan itu, karena harga menjelang penutupan akan jauh lebih penting dibandingkan dengan harga pada saat opening market. Opening market bisa jadi ada banyak euforia yang terjadi di sana. Mungkin juga ada dalam tanda petik permainan ya, ada permainan-permainan yang dilakukan sehingga ada terjadi lonjakan dulu harga di situ kemudian diturunkan. Jadi harga closing itu akan mengkonfirmasi bagaimana candle pada hari itu. Oke. Nah, beberapa saham ini teman-teman bisa perhatikan. Pertama kita mau lihat adalah saham film. Ya, nah saham ini mungkin udah cukup lama ya teman-teman. Lihat ya, pergerakannya memang sudah mengalami pergerakan yang lumayan tinggi. Buat teman-teman yang sudah pernah mengkoleksi saham ini, berarti teman-teman bisa tinggal hold ya, karena dia sudah mulai membentuk lorong di situ. Jadi pergerakannya akan jauh lebih enak untuk teman-teman lihat dan teman-teman ikutin. Jadi pergerakannya tinggal ikutin, begitu dia break dari lorong itu, teman-teman bisa keluar. Ini yang kita tunggu dari film ini adalah kita tunggu dia pullback. Karena pergerakan kemarin pada saat penutupan market ya, itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi dan kita tinggal menunggu dia pullback. Moga-moga dia masih bisa ke arah sekitar 1200-an. Ya, ini untuk film. Nah, setelah itu teman-teman bisa hold ya. Bisa hold untuk mengikuti trennya. Oke, next adalah Raja. Jadi ini saya acak saja ya. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan dengan karakter masing-masing dan jangan lupa bikin trading plan-nya ya. Nah, Raja
ini sudah menunjukkan adanya pergerakan dari breakout trendline ini. Bedanya apa breakout ini dengan breakout ini? Teman-teman bisa lihat ya. Breakout ini betul dia memang breakout. Jadi pada pagi hari ini terutama candle ini ya, dia terjadi gap up di sana, kemudian cukup banyak ya mengejar di situ ya sampai naik sampai ke 224. Kemudian pada sore harinya dia turun kembali. Nah, ini yang kenapa salah satu faktor kenapa harga closing itu penting. Nah, harga closing itu begitu lihat candle yang merah begini, itu kan berarti tekanan jualnya begitu tingginya kan. Pasti kita akan mengurungkan niatnya untuk masuk. Betul ya? Nah, bedanya dengan yang sekarang adalah candle breakout ini dengan candle hijau ya, berarti potensi buyernya itu cukup besar di sini disertai dengan volume. Ini sebuah konfirmasi breakout. Ya, nah, tinggal besok teman-teman, kalau teman-teman mungkin ya jelang penutupan kemarin tidak berhasil ya atau tidak memperhatikan saham ini dan tidak masuk pada saat closing kemarin. Nah, teman-teman bisa menunggu kembali di besok ya. Pertama adalah teman-teman bisa spekulasi buy di pagi hari di 214 ya, atau kita bisa menunggu dia sedikit ya, sedikit pullback ya, sedikit pullback mungkin sampai ke sekitar 200. Ya, di 200 kita bisa tungguin, jadi tidak terlalu agresif sekali karena kita masih melihat pergerakan dari minyak ya dan pergerakan dari gas ya, itu masih belum terlalu stabil sekali ya. Tetapi potensi secara teknikal untuk si raja itu sudah cukup terkonfirmasi dengan breakout ini ya, dengan breakout candle ini. Memang tidak full candle, tidak sampai ke SOS bar karena masih menyisakan adanya shadow ini ya, sehingga kita punya peluang sebenarnya untuk menunggu di area sekitar 200 sampai sekitar 210. Jadi antara itulah ya, teman-teman bisa tungguin dulu di daerah situ ya. Nah, tinggal lihat bagaimana menjelang penutupannya. Kalau menjelang penutupan bisa breakout sampai ke 224, itu juga sinyal buat teman-teman untuk mulai bisa koleksi si raja. Mungkin juga nanti akan ada pullback ya, kayak kalau ketinggalan pun jangan dikejar ya, tinggal tunggu dia best atau tinggal tunggu dia pullback kembali. Ya, ini untuk raja. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Trimega Sekuritas ya. Trimega Sekuritas kita mau menunggu dia konfirmasi breakout trendline ini. Ya, jadi kalau dia breakout trendline itu teman-teman udah bisa ikut yang pertama. Nanti dia pullback lagi ya, itu teman-teman bisa ikut yang kedua. Ya, tinggal teman-teman susun trading plan-nya ya. Tapi ini teman-teman udah bisa mulai perhatikan Trimega, Trim. Kemudian ada SMDR. Ini buat teman-teman yang sudah punya barang saja ya. Yang sudah punya barang silakan teman-teman hold. Yang belum punya barang lebih baik cari di tempat lain atau pelayaran yang lain. Atau sekalian saham yang lain ya. Saham yang satunya lagi adalah BIRT. Ini satu sektor dengan SMDR. Nah, kalau BIRT teman-teman lihat ini tunggu dia breakout. Ya, begitu dia breakout ini kan berarti membentuk seperti falling wedges ya. Nah, dia breakout teman-teman udah mulai bisa ikutin. Ya, ini untuk BIRT. Silakan teman-teman udah bisa mulai susun trading plan-nya ya. Susun trading plan, jangan lupa stop loss-nya. Mungkin saja kita salah atau mungkin saja dia false ya. Kemudian dia turun kembali. Sangat bisa ya, sangat mungkin terjadi karena market always right ya. Jadi teman-teman pastikan trading plan. Nah, buat teman-teman yang konservatif, teman-teman masih bisa tunggu sampai ke area sekitar 1.500. Jadi teman-teman bisa pastikan dia break dulu 1.500 ya, baru teman-teman ambil. Tapi kalau teman-teman agresif ya, begitu dia udah breakout teman-teman bisa melakukan pembelian. Ingat, lakukan di sore hari. Oke, ini ada beberapa saham komoditas. Salah satunya adalah ITMG. Ini sekali lagi buat teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman tinggal hold ya. Buat teman-teman belum punya barang, ini ada kesempatan tunggu dia breakout. Ingat, konfirmasi dia breakout ya. Pastikan dia breakout dulu ya dari flag ini ya, karena kita khawatir nanti dia bisa turun kembali nih. Masih flagnya mungkin masih akan lanjut ya. Kalau dia breakout, teman-teman bisa ikut, yaitu ikut pertama, silakan lakukan cicilan, kemudian dia tunggu dia pullback. Kalau teman-teman merasa bahwa ini premium banget ya, 28.000 lebih ya, teman-teman bisa lihat satunya lagi adalah PTBA. Nih ya, PTBA. PTBA untuk teman-teman yang mungkin pada penutupan market kemarin belum sempat beli, nah ini tungguin di pada hari Senin. Hari Senin bagaimana? Dia bisa pullback nggak? Pullback kembali ke area ini jauh lebih baik. Di sekitar 3.600 sampai 3.750 akan lebih baik. Ya, tinggal teman-teman
siapkan trading plan-nya, sesuaikan dengan karakternya. Kalau misalnya merasa bahwa PTBA, oh ini sudah cukup tinggi ya, ya sudah berarti jangan dikejar, nggak perlu dikejar. Tapi kalau teman-teman, oke, saya bisa melakukan swing di sini dengan stop loss saya taruh di bawah sini ya, di bawah EMA 20. Ya ini teman-teman bisa tinggal ikutin pergerakannya. Oke, ini PTBA. Kemudian kita juga akan melihat beberapa saham yang lain ya. Ini saham yang mungkin teman-teman anggap sebagai baru IPO ya. Salah satunya adalah Avian. Nah ini untuk Avian ya kita buy on pullback ya. Buy on pullback. Jadi pastikan teman-teman ya, berarti stop loss teman-teman ada di bawah trendline itu atau di bawah low dari candle sebelumnya nih, candle yang merah itu. Kalau dia breakout dari low dari candle sebelumnya, teman-teman keluar. Jadi itu stop loss ya. Tapi kalau misalnya dia terus bergerak ya teman-teman ikutin. Ya ikutin, nanti kalau udah cukup floating profitnya, teman-teman tinggal setting yang namanya trailing stop ya. Bisa teman-teman menggunakan EMA 20, bisa menggunakan EMA 50 kalau teman-teman memang mau hold ini untuk cukup lama ya. Jadi untuk ngikutin trendnya sampai patah ya. Ini Avian, memang dia baru IPO, jadi teman-teman pastikan dulu ya, sesuaikan dengan karakter teman-teman. Dan jangan lupa bener ya, ya saya harus katakan, saya harus ingatkan terus menerus adalah trading plan ya. Ingat, trading plan itu senjatanya retail ya. Stop loss itu adalah titik di mana kita tahu bahwa analisa kita salah, oh market tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, keluar ya, jangan di hold. Oke, saham lain adalah Bina ya, Bank Ina. Bina, teman-teman perhatikan ya, ini dua candle ini sebenarnya udah cukup merepresentasikan adanya buyer ya, apalagi dengan volume yang cukup tinggi ya. Ini apakah mereka udah mulai masuk untuk proses right issue ya, mereka mulai price in untuk right issue atau apa. Tapi secara teknikal teman-teman bisa perhatikan pada area breakout ini nih, di trendline ini ya, dia breakout ada di sekitar 3.800-an ya, 3.800. Dan buat teman-teman yang mungkin konservatif ya, teman-teman masih bisa tungguin di daerah sekitar 4.400-an ya. Jadi yang agresif teman-teman bisa mulai buy di area sekitar itu ya, di sekitar 3.800-an, 3.500 atau di sampai sekitar 4.000 ya, 4.000 ya. Mungkin saja dia akan bergerak naik sampai ke atas, kemudian dia pullback kembali, baru mulai kembali naik ya. Jadi teman-teman perhatikan, siapkan trading plan-nya ya, mau dicicil berapa kali. Kalau memang dia pullback ya berarti sesuai nggak dengan apa yang teman-teman rencanakan. Kalau sesuai berarti pada saat pullback kemudian mantul ya, pada saat rebound, nah itu teman-teman bisa melakukan cicilan kedua ya. Kemudian ada satu saham lagi ini CSRA ya, berhubungan dengan kelapa sawit ya. Kalau untuk sawit ini memang kita masih dilanda sentimen cukup negatif. Ini saya hanya melihat dari teknikalnya saja ya. Teknikalnya, candle-candlenya menunjukkan bahwa dia menolak untuk turun ya, terutama di daerah trendline itu. Dia menolak untuk turun. Candle penutupan kemarin itu menunjukkan bahwa ini cukup bagus nih ya, penolakan turunnya. Jadi kita tinggal konfirmasi begitu ada pergerakan kembali ya, ada pergerakan mulai naik ya, terutama kalau dia bisa break 800 atau 820, itu udah tanda teman-teman bisa mulai perhatikan. Ya, buat teman-teman agresif sebenarnya ini adalah sebuah area yang sangat-sangat menarik untuk kita ngambil. Karena apa? Kita lihat buat pada hari penutupan kemarin, ini flashback ya tentang CPO ya. CPO kan pertama dilarang total, kemudian ternyata CPO boleh, RPO-nya yang dilarang. Kemudian akhirnya dilarang total. Ya, dilarang total. Nah, tetapi yang kita lihat pada saat pelarangan total itu akhirnya diumumkan, teknikal dari saham-saham CPO tidak menunjukkan adanya distribusi barang yang berlebihan. Bahkan kalau misalnya lihat dari candle-candle terakhir di CSRA, kita melihat malah mereka melakukan akumulasi atau melakukan pembelian di sana. Kita tidak tahu ya apakah karena memang setelah pengumuman pelarangan CPO kita libur kan. Nah, dalam libur 10 hari libur lebaran ini, apakah tata niaga dari minyak goreng semua itu sudah beres atau sudah dibereskan? Ya bisa jadi begitu selesai lebaran ini sudah mulai kembali kegiatan pemerintah mungkin saja mengumumkan sebuah kebijakan yang baru tentang CPO. Bisa jadi direspon
saham-saham CPO seperti itu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini analisa saja ya, bisa saja analisa ini salah juga. Ya, jadi kita tinggal perhatikan. Stop lossnya juga cukup jelas kok. Di bawah candle hari ini nih, low candle terakhirnya itu ada di sekitar 680 atau 675. Jadi kalau dia breakdown dari 680 atau 675, ya kita tinggal keluar saja. Tapi kalau misalnya benar apa yang kita duga, jadi pemerintah melakukan kebijakan yang baru kembali, oke, CPO sudah mulai diperbolehkan lagi. Sama halnya mungkin kejadian yang sama waktu terjadi pelarangan ekspor batu bara. Ya, itu kan sama halnya ya. Nah, kita mungkin bisa melihat mungkin saja ada tindakan pemerintah yang seperti itu juga. Ya, kalau sampai seperti itu, ya ini kan sebenarnya area yang cukup bagus ya untuk kita bisa koleksi secara teknikal ya. Oke, ini untuk CSRA. Kemudian kita juga bisa lihat buat teman-teman yang mungkin ya ketinggalan dengan AMRT. AMRT sendiri ini saat ini dalam posisi istirahat. Ya, dalam posisi istirahat membentuk semacam pattern yang namanya flag. Ini adalah pattern flagnya. Kita tinggal tunggu apa? Tunggu dia breakout. Ya, tunggu dia breakout ya. Pergerakan flagnya itu lumayan, tiangnya itu lumayan tinggi. Ya, apakah nanti akan ada pergerakan yang lebih tinggi lagi? Ya, kita tidak tahu ya. Tetapi yang bisa kita lihat saat ini adalah banyaknya pengumpulan barang terjadi pada AMRT. Dan sekarang posisinya dia sedang wait and see. Wait and see untuk sesuatu ini. Ya, apakah nanti akan ada pengumuman atau akan ada sentimen yang positif tentang AMRP? Apakah nanti ada akuisisi? Apakah akan ada masuknya investor baru? Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa search datanya ya. Nah, AMRT-nya sendiri kita sebenarnya sudah mulai kita ikutin sejak di sini ya, di area ini ya. Ya, nah sekarang dia posisinya sudah istirahat kembali. Apakah ini habis itu untuk melanjutkan tren naik atau turun? Nah, teman-teman ini tinggal teman-teman perhatikan. Oke, tinggal diperhatikan. Ingat, jangan lupa memperhatikan MRT. Oke, kemudian ada saham Excel. Ya, Excel juga sama ya dalam posisi istirahat ya, dalam posisi istirahat. Jadi kalau teman-teman mungkin yang konservatif ya, kita bisa tunggu dia begitu dia break 3.350 sampai 3.370, teman-teman udah bisa mulai korek lagi nih untuk Excel. Karena apa? Rebound-nya lumayan tinggi. Apa yang sedang terjadi pada saat rebound ini? Ya cek, teman-teman cek. Nah, sentimen itu masih ada nggak? Ya, atau ini sedang menunggu konfirmasi untuk sentimen tersebut atau rumor tersebut? Kita perhatikan ya, kita tinggal ikutin. Ya, karena apa? Pada saat dia naik, kita lihat volume yang meningkat lumayan tinggi. Kemudian pada saat dia istirahat, volumenya memang rendah sekali ya. Rendah dibandingkan dengan volume yang pada saat dia naik. Nah, volume yang rendah ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah di dalam, yang sudah membeli barang pada saat kenaikan ini, itu juga sedang menunggu konfirmasi terhadap sesuatu. Ya, entah itu rumor kah, entah itu isu kah, entah itu apapun. Ya, jadi teman-teman juga bisa perhatikan ya Excel. Ya, kemudian ini untuk saham pelayaran yang satunya lagi, yaitu saham PSSI. Ya, PSSI kita tunggu dia break. Ya, ini break aja, kita tunggu dia break aja. Ya, karena kalau pada saat dia pullback ke area 500, kita mungkin teman-teman belum sempat mengambilnya ya. Karena ini adalah tipikal mereka yang senang agresif atau spekulasi buy. Jadi ya kita lihat ya, penolakan untuk turun di 500 kan begitu tinggi ya. Di sektornya sendiri SMDR, Temas ya, itu sudah mulai ada peningkatan. Ini bahkan PSSI juga sudah naik kan ya. Nah, kesempatan kita untuk ikut PSSI itu ada di sekitar 560. Jadi kalau dia break 560, itu mungkin itu adalah area yang teman-teman bisa perhatikan. Begitu teman-teman, jadi ini ada beberapa saham yang cukup banyak ya watchlist kita untuk di hari Senin. Ingat, saya cuma mau ingatkan satu saja karena kita libur cukup lama. Jadi tunggu bagaimana reaksi marketnya dulu ya. Reaksi market ya akan lebih baik kita tunggu menjelang penutupan atau pada saat di sesi 2 lah ya. Pada saat di sesi 2 baru kita mulai mengambil posisi. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan spekulasi pada saat di sesi pertama, apalagi di pagi hari. Biasanya setelah liburan yang begitu panjang, itu pasti akan ada gap. Ya, nah, jadi teman-teman tunggu pasar menutupi gap itu dulu, baru teman-teman mulai melakukan tindakan atau melakukan actions. Jauh lebih baik adalah ngikutin bagaimana si Dow mengatakan kepada kita. Harga closing adalah harga yang paling penting. Jadi ya tunggu menjelang penutupan saja ya. Pada saat dia udah
mungkin di sekitar jam 2, jam setengah 3 gitu ya. Teman-teman udah lihat, oh ada konfirmasi untuk trading plan, untuk incaran teman-teman. Nah, itu teman-teman mulai mengambil posisi di sana. Dan jangan lupa ya, stop loss penting. Ya, stop loss penting karena itu bagian dari risk management. Analisa kita sangat mungkin salah. Ya, pasar selalu benar. Jadi kalau pasar tidak setuju dengan analisa kita, jangan lupa segera keluar. Oke? Baik, begitu teman-teman. Untuk video kita kali ini, untuk watchlist kita kali ini, semoga cukup bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Senin mendatang untuk market update, terutama untuk data-datanya ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam tim.